Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk menunaikan salat maghrib hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, malam ini saya akan menyampaikan syarah atau penjelasan hadis arba'in yang ke-19 tentang jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Dalam hadis ini dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan unta, membonceng atau di belakangnya Abdullah bin Abbas. Dalam perjalanan naik kendaraan ini Rasulullah menasihati Abdullah. Apa nasihat Rasulullah kepada Abdullah? Nasihat Rasulullah adalah wahai anak kecil. Maksudnya wahai Abdullah, sungguh aku, kata Rasulullah, ingin mengajarkanmu beberapa kalimat atau beberapa kata, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah menjaga. Jamaah rahimakumullah, maksud menjaga Allah di sini adalah yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih pemimpin atau calon pemimpin, ya. Contohnya memilih lurah, kepala desa, memilih bupati, wali kota, memilih gubernur, dan memilih presiden. Apa tuntunannya? Hendaklah orang, syarat-syaratnya pertama, sidik, artinya jujur, tidak pembohong atau pendusta. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya, tidak berkhianat. Yang ketiga, fatonah, artinya orang yang pintar, orang yang pandai, cerdas, tidak lungu, tidak bodoh. Hadirin ya, jamaah maghrib rahimahullah, maksud menjaga Allah yang kedua adalah membenarkan atau mempercayai kabar berita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Dalam surat Al-Baqarah, ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an itu bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Jamaah maghrib rahimakumullah. Nah,
Adapun Allah menjaga kita, maksudnya adalah Allah melindungi kita. Allah melindungi badan kita dan melindungi keimanan kita, serta melindungi anak cucu keturunan kita. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf dari godaan dan rayuan Khadijah. Godaan Zulaikha untuk berhubungan badan. Jadi Allah sendiri yang turun tangan. Yusuf tidak jadi terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ini yang kedua, Allah menjaga anak yatim yang rumahnya hampir roboh. Bapak anak yatim ini orang soleh, dan di bawah rumahnya itu ada perhiasan. Lalu Nabi Khidir memperbaiki rumah itu yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82 yang tiap malam Jumat kita baca. Ayatnya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ayablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Artinya, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayah mereka seorang yang soleh. Saya kalau membaca ayat ini tertentu, saya ini apakah bapak yang soleh atau tidak ya. Tapi kita berusaha menjadi orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh itu menyuruh anak untuk sholat, beribadah kepada Allah. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhan. Apa ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, inilah dua contoh Allah Subhanahu wa taala melindungi. Yang pertama Nabi Yusuf, yang kedua anak yatim piatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.